Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita masih di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, dan kali ini kita akan membahas di pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak mengetahui pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, anak-anak mampu menerapkan arsir gradasi pada gambar bentuk. Terus yang ketiga, anak-anak mampu menilai pesan moral dalam cerita. Dan yang terakhir, kalian membiasakan bersikap baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mari kita simak pembelajaran berikut dan anak-anak siapkan buku modulnya. Pembelajaran 5. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Dari gambar ini kalian bisa mengetahui berbagai jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi dalam menangkap ikan. Pertama, pekerjaan yang ada itu ada nelayan. Setelah nelayan dikirim ke tempat pelelangan, di situ ada petugas pelelangan. Terus dikirim atau didistribusikan, ada pekerjaan sopir. Nah, ada juru masak sebagai juru masak untuk memasak makanan itu supaya siap untuk dikonsumsi. Nah, dari kegiatan ekonomi tersebut ada berbagai pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Proses dari ikan ditangkap hingga dikonsumsi merupakan kegiatan ekonomi. Dari uraian tersebut, kegiatan ekonomi mencakup 3 kegiatan berikut. Yang pertama, kegiatan produksi merupakan suatu aktivitas yang bertujuan menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Terus yang kedua ada kegiatan distribusi, merupakan kegiatan menyalurkan suatu produk baik barang maupun jasa dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas ke masyarakat yang membutuhkan. Nah anak-anak, untuk pelaku kegiatan ekonomi distribusi itu disebut distributor. Terus yang ketiga ada kegiatan konsumsi, merupakan aktivitas penggunaan atau pemakaian produk, barang atau jasa yang sudah diproduksi oleh produsen. Pelaku kegiatan ekonomi konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, kita akan lanjutkan kembali dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu menerapkan arsir gradasi pada gambar bentuk. Seperti diketahui bahwa arsiran gelap terang dibuat untuk membuat efek 3 dimensi pada gambar. Teknik arsiran pada gambar akan lebih baik jika menerapkan gradasi. Arsir gradasi merupakan perbedaan ketebalan arsiran pada suatu garis arsir secara perlahan dan tidak mencolok. Arsir garis gradasi akan membuat objek gambar terlihat nyata. Ada sisi gelap dan terangnya, jadi terlihat gambar menjadi bentuk 3 dimensi. Menggunakan arsir gradasi dengan pensil akan menghasilkan tekanan pensil. Makin kuat pensil akan menghasilkan garis goresan yang tebal. Sebaliknya, jika tekanan pensil lemah akan menghasilkan garis yang lebih tipis atau samar. Agar dapat menghasilkan gradasi yang baik, diperlukan latihan berulang-ulang. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa praktekkan di rumah bagaimana menerapkan garis gradasi untuk membuat supaya gambar itu terlihat seperti gambar 3 dimensi. Baik, kita akan lanjutkan kembali di pembelajaran ke-6. Saat ini kita akan menilai pesan moral dalam cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menilai pesan moral dalam cerita. Tentunya dalam menilai pesan moral dalam cerita, kita harus memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam cerita tersebut.
Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat memberikan pendapat pribadi mengenai pesan moral sebuah cerita. Pendapat tersebut sesuai dengan pesan moral yang disampaikan. Pesan moral dapat dijumpai dalam bentuk tersurat maupun tersirat. Pesan moral tersurat dinyatakan secara langsung dalam cerita. Sementara itu, pesan moral yang tersirat dinyatakan secara tidak langsung. Pesan moral disebut juga amanat. Pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, bagaimana cara kita menentukan pesan moral dalam cerita? Pertama, bacalah cerita dengan saksama dari awal sampai akhir. Tentukan unsur-unsur cerita seperti tokoh, penokohan, latar, dan konflik. Terus yang ketiga, tentukan pesan moral cerita berdasarkan unsur cerita yang telah kamu tentukan. Nah, pesan moral yang ada di dalam cerita tentunya kalian bisa terapkan atau kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian tetap berperilaku yang baik dan benar yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana kita membiasakan bersikap baik anak-anak? Pancasila menjadi pedoman dalam tingkah laku masyarakat Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku mengandung nilai-nilai mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai mulia tersebut dapat kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik agar tercipta kerukunan. Berikut misalkan memberikan contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, contoh sikap baiknya adalah menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap tidak baiknya, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Itu adalah contoh yang tidak baik dan tidak boleh kita lakukan. Sila yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Itu adalah sikap yang baik. Contoh sikap yang tidak baik adalah sombong dengan barang-barang yang dimiliki. Pamer dengan barang-barang yang dimiliki itu tidak boleh atau tidak baik. Sila yang ketiga, menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita harus cinta dengan produk-produk buatan Indonesia anak-anak. Itu adalah contoh sikap yang baik. Terus, contoh sikap yang tidak baik adalah mencintai budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Terus, pengamalan sila yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan. Menyampaikan pendapat ini saat kapan ya anak-anak? Saat kalian melakukan musyawarah. Jadi kalian harus menyampaikan pendapat dengan sopan dan menerima hasil keputusan musyawarah itu dengan lapang dada. Nah, bagaimana dengan contoh sikap tidak baiknya adalah memaksakan kehendak atau memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Itu adalah contoh sikap yang tidak baik. Nah, terakhir untuk sila yang kelima, bagaimana contoh sikap yang harus kita lakukan? Contoh sikap baiknya adalah membiasakan diri kita untuk hidup hemat, jangan boros ya anak-anak. Dan contoh yang tidak baik itu adalah memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Jadi hanya memenuhi kebutuhan yang kalian inginkan saja. Jadi tidak untuk kebutuhan yang sangat penting. Itu namanya pemborosan. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan 6 di subtema 2 tema 4. Nah, kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.